kembali kita dipertemukan hari ini dalam memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib sebagai bukti cintanya kepada kita, bukti kasihnya kepada kita. Dia sudah mati menggantikan dosa-dosa kita, menggantikan hukuman kita, karena seharusnya kitalah yang menanggung dosa kita sendiri. Tetapi karena kasih Tuhan yang besar, Dia telah mati. Darahnya telah menyucikan saya dan saudara, sehingga kita dilayakkan. Mari kita akan berdoa sebelum kita memulai ibadah kita saat ini. Bapa, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk cinta-Mu kepada kami, sehingga kami yang harusnya dihukum, kami yang harusnya mati, tetapi kami bisa beroleh hidup, bahkan hidup yang kekal, menikmati kekekalan bersama Tuhan. Itu semua karena cinta-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang begitu besar, yang telah menggantikan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, dan saat ini sebentar kami mau memperingati pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Biarlah kami bisa merenungkan kembali akan cinta-Mu, sehingga kami bisa mensyukuri, terus bersyukur atas hidup, atas karunia yang telah Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapa, layakkan kami. Dan bila ada di antara kami yang mulai serong dari Tuhan, kami bisa ditegur kembali, untuk kami bisa datang membawa hidup kami di bawah kaki salib Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami awali ibadah kami. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Amin jemaat Tuhan. Mari kita akan angkat pujian. Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang telah mengampuni kita. Haleluya. Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang ampuniku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang pulihkanku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Kuasa-Mu memulihkan, kuasa-Mu memulihkan. Percaya Kau berfirman, kuasa-Mu yang pulihkan.
percaya Kau berfirman, kuasa-Mu yang pulihkan bilurmu, bilurmu yang sembuhkan, bilurmu menyembuhkan. Percaya Kau berfirman, bilurmu yang sembuhkan, bilurmu yang sembuhkan. Haleluya. Karena bilurnya lah kita disembuhkan. Karena bilur-bilurnya lah kita beroleh kekekalan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami. Kami mau membawa harapan kami, perkara kami hanya kepada salib-Mu saja. Karena salibnya telah mengerjakan keselamatan yang besar bagi saya dan saudara. Semua telah diselesaikan. Dosa-dosa kita telah selesai di atas kayu salib. Haleluya. Dialah nafas. Dialah sumber kekuatan kita. Mari kita akan angkat pujian ini. Haleluya. Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku, dengan kekuatan salib-Mu ku dimampukan selalu. Semua perkaraku, semua harapanku, ku bawa kepada salib-Mu yang menjadi kekuatanku. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar.
dan hidup dalamku. Dialah Tuhan yang setia. Dia mengerjakan keselamatan bagiku dan bagi saudara. Dia telah membuktikan kasih-Nya dengan menderita menggantikan saya dan saudara. Dengan darah-Nya yang dicurahkan bagi kita, kita disucikan, kita dilayakan. Haleluya. Telah kulihat Tuhan bukti kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar, buat pengorbanan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang mahal yang telah menebus kami. Amin. Shalom, Jemaat Agape Fellowship of Indonesia di Hong Kong, dan secara khusus kepada Bapak Gembala, Bapak Stephen Mangare STH. Ini kesempatan istimewa untuk saya membagikan firman Tuhan. Saya Mika Sulistiono, dosen dan pendidik di Sekolah Tinggi Alkitab Tyrannus di Bandung. Ini hari istimewa, waktu istimewa untuk kita merenungkan karya besar dari Tuhan Yesus bagi keselamatan dunia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal.
Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, saya mengundang kita untuk berdoa sejenak, memohon urapan dan pimpinan Roh Allah menyertai, memberkati firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, melalui dan di dalam Tuhan Yesus Kristus dan melalui pekerjaannya Roh Kudus, mengurapi kami untuk menangkap pesan-pesan firman-Mu. Sungguh kami rindu Engkau juga menjamah setiap pribadi yang hadir, menyaksikan dimanapun mereka berada dalam kaitan dengan peringatan Jumat Agung pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur atas momen ini. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, Jemaat Agape Fellowship of Indonesia in Hong Kong, sungguh saya percaya di seluruh dunia hari ini sedang berkonsentrasi, memperingati, merenungkan, mengobarkan kembali karya akbar Tuhan Allah dalam Yesus Kristus, yaitu karya kematiannya di kayu salib ketika dia mengambil wujud manusia. Sebelum saya membagikan firman Tuhan yang hari ini saya ambil dari Filipi pasal 2 ayat 5-11, saya ingin share sedikit. Beberapa tahun yang lalu, pada tahun 98, saya punya seorang mahasiswa bernama Jin Daiji. Dia divonis mengidap kanker yang cukup ganas, yaitu kanker di otaknya. Ketika dia mendengar vonis itu, lunglailah hidupnya, lemaslah hidupnya. Hari ke hari dia memikirkan kematian yang mendekat. Dia memikirkan bagaimana kematian itu akan menimpa dirinya dan seperti apa sebenarnya yang dimaksud kematian itu. Salah satu momen, pada petang hari saya mengunjungi ruangannya, saya menguatkan Zindaji ini, seperti seorang bapak menguatkan anaknya. Saya mengatakan, Jin, kalau toh kamu sudah divonis menyongsong Tuhan lebih segera, tapi masih ada kemungkinan terjadi mujizat. Saya meyakinkan dia juga bagaimana hidup kekal sudah pasti dalam Kristus. Kemudian dia merespon dengan satu statement yang saya ingat sekali dan saya tidak bisa jawab apa-apa. Dia bilang begini, Pak, saya tidak takut mati, saya tidak takut alamat saya kemana karena saya ada kepastian dalam Yesus. Yang saya takut dan cemas, saya belum siap menghadapi pengalaman pindah dari kehidupan ini, melewati apa yang disebut sebagai kematian dan ketemu Tuhan. Saya belum siap itu, Pak. Saya gemetar, saya takut menjelang hari itu. Hari demi hari saya selalu penuh dengan kekhawatiran terhadap hari yang dinyatakan bahwa kemungkinan kau akan meninggal pada bulan Oktober. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kematian Kristus yang dipaparkan di Injil-Injil, saudaraku, adalah prosesi kematian yang memilukan, melelahkan, penuh dengan penghancuran hidup. Saya kira yang membuat Yesus mengalami penderitaan bertambah, bukan hanya fisik akan dihancurkan, tetapi juga tekanan batin, psikologis, spiritual. Kita bisa bayangkan bahwa para penulis dengan sengaja dan dengan detail di bawah pimpinan Roh Allah mendisplay, menarasikan kematian Yesus itu. Apa maksudnya? Saya kira kita diundang untuk merenungkan betapa besar pengorbanan Yesus. Betapa dahsyat kematian yang harus dihadapi Yesus. Ini kematian yang sangat mengerikan. Namun lebih dari itu, kita belajar juga tentang nilai yang luar biasa dari kayu salib yang saya sebut sebagai totalitas pengorbanan. Totalitas pengorbanan. Dan inilah tema saya pada hari ini. Dan saya mengajak saudara untuk merenungkan betapa kita akan melihat totalitas pengorbanan Yesus di kayu salib. Filipi pasal 2 ayat 5-11 menjadi pusat perhatian kita. Saya mengundang jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, baik yang onsite maupun yang online. Mari kita perhatikan baik-baik firman Tuhan ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah
tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Jemaat Agape Fellowship of Indonesia, mari kita meneropong nilai yang luar biasa dari pengorbanan Yesus. Selain kita membayangkan betapa mengerikan penderitaan itu, sebagaimana Mel Gibson dalam film The Passion of Christ sudah mencoba untuk menjadikan itu tontonan yang mengharukan. Namun kita juga patut merenungkan betapa luar biasa komitmen Allah melakukan tindakan mengutus anaknya untuk mati di kayu salib. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada waktu kita merenungkan pekerjaan salib, jelas ini bukan orang yang mati karena korban keadaan. Ini bukan pribadi yang mungkin mati konyol. Tetapi sebelum dunia dijadikan, Allah sudah merencanakan untuk akan terjadi pengorbanan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Dan itu dikerjakan karena motivasi Allah yang jelas. Injil Yohanes pasal 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada dia beroleh hidup kekal. Yang menarik bagi saya, komitmen kasih Allah dan pengutusan anak terangkum dalam pemikiran Filipi pasal 2 ayat 5-11. Menarik sekali. Saya menyebutnya inilah penjelasan tentang pengorbanan total atau totalitas pengorbanan Yesus. Seperti apa totalitas pengorbanannya? Yang pertama, saudara, perhatikan dengan sungguh-sungguh. Saya menyebutnya sebagai tindakan pengorbanan Yesus adalah tindakan dimulai dari pengekangan diri total. Memang hati-hati memikirkan istilah ini. Allah melakukan tindakan pengekangan diri total. Dari kata yang muncul dalam ayat 5 dan 6, yang walaupun dalam rupa Allah, morfe Allah, kepenuhan Allah, Sang Yesus itu tidak menganggap keberadaan itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, tidak boleh diganggu gugat, tetapi dia berani melepaskan untuk mengambil rupa manusia. Jadi peristiwa salib dimulai dari perwujudan Allah mengambil wujud manusia adalah tindakan pengekangan diri Allah total untuk menjadi manusia. Hati-hati memahami ini. Saya hanya ingin membuat kita mudah memikirkan Allah yang tak terbatas. Wujud Allah, kemuliaan Allah yang apa saja bisa kalau dia mengerjakan yang dia kerjakan, dia mampu, dia bisa, dan dia tidak ada yang mengganggu gugat. Allah yang penuh kemuliaan itu mengambil keputusan untuk tidak menganggap segala-galanya sesuatu yang harus dipertahankan. Ini yang saya sebut sebagai pengekangan total. Tidak mudah, saudara. Kalau saudara biasa enak, tiba-tiba harus menderita, itu namanya saudara harus mengekang keenakan saudara, kenyamanan saudara, demi menderita. Kalau kita orang menderita, menjadi menderita, tidak perlu mengekang diri. Tetapi kalau segala kemuliaan, kemahakuasaan, kekuatannya, kebersamaannya dengan Bapa, yang sesungguhnya itulah eksistensi Yesus, ditahan untuk menjadi manusia, ini yang saya sebut sebagai pengekangan total. Jadi salib adalah puncak pengekangan total Allah dalam Yesus, anak Allah, tidak membiarkan leluasa keilahiannya untuk intervensi dalam hidupnya. Luar biasa. Jadi pengorbanan Yesus adalah tentang pengekangan diri total. Yang kedua, pengorbanan Yesus juga berkaitan dengan kerendahan hati total.
penulis mengatakan yang walaupun dalam rupa Allah, saudaraku, menarik sekali di situ, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri, kenosis, ya, membatasi, mengekang diri untuk menjadi manusia. Luar biasa. Bahkan ditekankan lagi, bukannya manusia, ya, serupa hamba. Allah yang mulia merendahkan hati untuk menjadi wujud yang lain, wujud ciptaannya, yaitu manusia. Bahkan penulis dengan penekanan bagus sekali, serupa hamba. Bukan hanya manusia umum, tetapi serupa hamba. Banyak orang mencoba untuk mengungkap kembali Yesus itu kayak apa dulu tampangnya. Tidak ada ayat yang begitu eksklusif tentang tampang Yesus. Selain nubuatan Yesaya pada pasal 53 ayat 1-4. Bahwa kehidupannya sudah biasa menderita, buruk rupanya, dihindari orang. Saya menyebutnya ini bukannya peristiwa salib, saudara. Tetapi ini kehidupan dari Yesus menjadi manusia dalam kandungan keluarga yang miskin sampai ke kayu salib. Luar biasa. Allah berani mengambil dalam tanda kutip resiko untuk diketawain, untuk dihujat banyak orang. Allah yang luar biasa berani merendahkan hati, mengambil wujud manusia biasa, bahkan seorang hamba. Demi saudara dan saya. Tidak mudah, bukan? Ya mungkin banyak orang, tokoh pemimpin yang bisa rendah hati. Mungkin pakai baju, pakaian biasa, bisa saja. Tetapi kalau harus menjadi atau tampil seorang hamba, bahkan penderitaannya lebih daripada hamba. Wah, ini kerendahan hati total, saudara. Luar biasa. Ini pelajaran bagi kita. Kekristenan tidak hanya mengajar pengorbanan, tetapi pengorbanan berangkat dari kerendahan hati total. Setiap kita. Ada banyak hal yang kita harus belajar dari Yesus. Kita tidak hanya kagum korban Yesus bagi kita, tetapi kita kagum keputusan-keputusan Tuhan. Mengekang diri total Yesus. Merendahkan hati total. Dan tentu yang ketiga, integrated di situ, melakukan tindakan kesetiaan dan pengorbanan total. Saudara, tidak ada kesetiaan kalau tidak sampai pada akhirnya adalah kematian. Tidak ada juga kesetiaan yang betul-betul berkualitas. Bukan hanya kesetiaan sampai mati, tetapi matinya pun mengenaskan demi orang lain. Istrimu, suamimu, anakmu, saudaramu mungkin berkata, aku sudah setia padamu. Tapi kalau belum sampai mati bagi istrinya, suaminya, atau anaknya, bahkan mati dengan cara mengenaskan, saya kira mungkin kita belum teruji. Kadang saya ketawa, ada sepasang suami istri cerai. Aku sudah membuktikan kesetiaanku dengan kamu 30 tahun. Tapi aku gak kuat sekarang dan akhirnya cerai. 30 tahun mengaku setia, diakhiri satu hari dengan pengkhianatan sama dengan tidak setia. Saudaraku, Yesus Kristus luar biasa. Bukan sekedar Allah yang mengekang diri, anak Allah yang mengekang diri, bukan sekedar merendahkan hati, tetapi menunjukkan kesetiaan yang penuh pengorbanan sampai mati di kayu salib. Luar biasa, penulis pun, Paulus menyatakan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Saudara, kita perlu tahu, sampai abad ketiga, salib tidak pernah dijadikan simbol. Baru kemudian pada zaman Konstantin, ketika kekristenan menjadi agama yang dijadikan agama negara, bahkan kekaisaran, ini yang disebut sebagai Kristendom, maka orang baru berani mengambil salib sebagai simbol. Mengapa? Karena memang salib simbol kutukan, kekejian, kemarahan, angkara murka. Luar biasa, Yesus mati di kayu salib sebagai wujud pengorbanan dan kesetiaan total terhadap orang yang dikasihinya. Siapa itu? Saudara dan saya, saudara dan saya, saudara dan saya. Mari kita renungkan baik-baik.
Saya suka sedih bahwa kekristenan terlalu banyak memberitakan Yesus memberi berkat, Yesus memberi berkat. Itu tidak salah. Tapi ketika saya melihat Injil-Injil, teman-teman, ibu bapak yang dikasih Tuhan, saudaraku di Hong Kong ini, Agape Fellowship of Indonesia, saya mau beritahu. Dari statistik kalau kita membuka Injil-Injil, hanya 2 Injil menceritakan kelahiran Yesus. Tetapi 4-empatnya menceritakan kematian, Jumat Agung, kebangkitan. Yang menarik lagi apa? Saya coba hitung. Kalau dikalkulasi di jumlah dan di rata-rata, 10% mengungkap tentang kelahirannya, 60% mengungkap 42 bulan, kurang lebih 3 tahun pelayanannya, dan yang sangat exciting, sangat mengagumkan, menarik, 2 minggu mengambil 30% dari seluruh kisah Injil-Injil. Jadi saya ringkaskan, 10% kelahiran, 60% itu pun 42 bulan, dan 30% adalah penderitaan Yesus pada Minggu Sengsara, puncaknya hari ini, Jumat Agung, dan kemenangannya, Minggu Kebangkitan. Itu artinya apa? Betul. Yesus datang untuk kematian bagi kita. Yesus datang untuk mengganti dosa kita. Efesus pasal 1:7 jelas sekali, dia datang untuk menebus dosa kita. Yesus datang untuk fokus kepada 30% proyek kematian dan kebangkitannya. Itu sebabnya seluruh surat Paulus kemudian banyak mengungkapkan betapa akbar korban Yesus. Luar biasa. Allah yang begitu mengasihi saudara dan saya. Allah yang berani dalam Yesus mengekang total, merendahkan hati secara total, berkorban dengan penuh kesetiaan dan pengorbanan total. Semua yakinkan, karena dialah kepercayaan kita pada dia, membuat kita beroleh hidup kekal. Amin. Katakan amin dalam hatimu. Engkau beroleh hidup kekal. Dan yang kedua, kalau Tuhan mati sedemikian luar biasa demi kita, maka itu berarti saudara dan saya berharga. Saya tidak peduli backgroundmu apa, bobrok, rusak, hancur, busuk hidup kita, tetapi kasih Kristus, pengorbanan totalnya, membuat engkau berharga. Engkau manusia berharga. Selalu ini harus menjadi keyakinan kita. Aku berharga. Kamu pernah dikhianati, pernah dilukai, pernah ditinggalkan, pernah direndahkan. Tetapi dalam Yesus hargamu mulia dan kudus di mata Tuhan. Jangan biarkan hidupmu hanya mengenang Jumat Agung ini, tapi biarkan hidupmu dikuasai keyakinan. Aku anak yang beroleh kehidupan kekal. Aku anak yang berharga. Apapun kata orang, apapun pengkhianatan yang sudah kualami, luka hati, kekecewaan, dipermalukan, dibuang. Tapi hari ini kita kembali harus terus merenungkan betapa totalitas pengorbanan Yesus menjadi pembaharu hidupmu, membelokkan hidupmu menuju pada kekekalan. Mari kita ambil waktu sejenak merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas korbanmu yang total, yang luar biasa itu. Dan kiranya jemaat Agape Fellowship of Indonesia di Hong Kong ini, di tempat ini juga hari ini, mereka dipacu kembali, diingatkan kembali bahwa sejarah hidup kami seharusnya diwarnai oleh pengakuan, rasa syukur karena totalitas korban Yesus. Terpuji namamu, terima kasih buat firman-Mu, dalam nama, hormat, kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih pada Bapak Gembala Stephen Mangare. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, kita bersyukur kalau kita sama-sama sudah ikuti pemberitaan firman Allah yang disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Dr. Mika Sulistiono yang berasal dari Bandung. Terima kasih untuk pelayanan bagi kita jemaat AFI yang ada di Hong Kong. Saudara sekalian, biarlah melalui uraian firman Allah kita dapat didorong lagi untuk meneladani kehidupan Kristus Yesus yang sudah mengorbankan dirinya bagi kita. Dan di dalam dia menjalankan pengorbanan itu,
tidak setengah-setengah, tetapi total Dia berikan sampai kita mengingat kematian Dia di kayu salib. Saudara, biarlah ini menambah lagi semangat kita untuk menjalani hidup saya dan saudara sebagai umat Tuhan pada masa ini. Di tengah situasi dunia seperti ini, biarlah semangat untuk terus berkorban, ya sebagaimana yang Tuhan sudah ajarkan bagi kita, itu dapat kita teladani dalam kehidupan keseharian kita. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah saat ini dengan doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di momentum Jumat Agung ini. Kami masih diberi kesempatan untuk bisa mengingat dan merayakan bagaimana kasih Allah yang sudah Engkau nyatakan bagi kami. Begitu besar kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kesempatan ini dengan kami masih hidup, kami boleh gunakan waktu untuk terus menyuarakan hati Tuhan, untuk memberitakan kabar baik Tuhan, bahwa Engkau mati di kayu salib itu bukan semata-mata untuk mendemonstrasikan begitu saja, tetapi dengan satu maksud supaya umat manusia dapat diselamatkan dari belenggu dosa. Dan Tuhan menginginkan agar kami yang sudah mendapatkan keselamatan daripada Tuhan, kami dapat teruskan berita itu kepada orang-orang yang belum mengenal dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hamba-Mu yang sudah bersama-sama membagikan firman Allah bagi kami. Biar kami dapat melaksanakan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu ini. Memberkati hamba-Mu dalam pekerjaan dan pelayanannya sebagai tenaga pengajar di Sekolah Tinggi Alkitab Kiranus Bandung. Tuhan memberkati keluarganya juga. Terima kasih Tuhan, semua jemaat-Mu dan semua yang mendengarkan acara ini, kiranya diberkati oleh Tuhan. Kami memuji memuliakan Engkau, biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Kami mengakhiri ibadah kami pada saat ini. Biarlah berkat yang dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara sekalian, sedikit pengumuman bahwa minggu kita akan kembali melakukan ibadah. Ada ibadah online dan juga ada ibadah secara langsung atau onsite. Kita bersyukur bahwa pemerintah Hong Kong sudah memberikan atau sudah membuka kebijakan baru lagi di mana semua gereja dapat melaksanakan ibadah secara onsite. Saudara sekalian, sebabnya pada peringatan Paskah minggu ini kita akan bersama-sama beribadah di ruang gereja yang sudah disediakan. Dan kembali kita akan dilayani oleh hamba-Nya Bapak Mikas Sulistiono. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saudara sekalian, kita berjumpa kembali pada Tuhan Yesus.